Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Jangan cuma Yohanes 5 ayat 30 aja, aku tidak berbuat apa-apa. Memang Yesus tidak berbuat apa-apa karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi selagi dia masih manusia di bumi tidak bisa berbuat apa-apa dia. Karena dia diutus. Berarti Tuhan itu pernah berada pada kondisi di mana Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah. Sebagai manusia dia tidak berbuat apa-apa. Sebagai bayi dia Jadi tidak berbuat apa-apa. Artinya Tuhan itu pernah kehilangan kekuasaan. Sebagai manusia dia terbatas. Iya, hilang kekuasaannya sebagai Tuhan kan? Ya, karena dia sebagai manusia. Iya, berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Bukan, jangan salah. Tuhan itu ada di mana-mana. Jangan pakai logika bahwa Tuhan itu. Justru ada yang berlogika. Justru ada yang berlogika saat sekarang. Tuhan menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, kekuasaannya hilang. Berarti Tuhan hilang pada masa itu selama 30 tahun lebih. Atau Anda ingin mengatakan bahwa masih ada stok Tuhan lagi yang lain? Tuhan itu esa, tapi dia hadir di mana-mana. Saya percaya? Tuhan itu esa, tapi kemahakuasaannya itu menyelimuti semuanya. Bukan hadir di mana-mana. Kalau yang Anda hadir di mana-mana itu bisa di mana-mana. Salah sama matahari dong. Matahari itu satu di sana, yang ada di mana-mana itu adalah cahayanya. Dia katakan bahwa Tuhan itu pernah menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, berarti alam semesta ini pernah kekosongan Tuhan. Sebelum Yesus menjadi manusia, alam semesta sudah ada. Satu. Iya betul. Nah, setelah Tuhan menjadi manusia, Tuhan yang Maha Kuasa itu hilang sudah, menjadi manusia dia. Tidak. Lalu? Yang jadi manusia adalah firman. Berarti firman itu bukan Tuhan. Firman ada 3 bagian. Pertama, firman telah menjadi manusia itu Yesus. Kedua, firman yang diwahyukan kepada rasul dan nabi yang ditulis di kitab suci itu juga firman. Firman yang menciptakan alam semesta itu juga firman. Ada 3 bagian firman. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Apa yang membedakan antara firman-firman ini? Firman yang jadi manusia itulah Tuhan. Tuhan yang menjadi firman itu. Terus firman yang datang kepada para rasul? Itu juga firman yang diwahyukan kepada rasul yang ditulis di kitab suci. Itulah perkataan yang keluar dari mulut Yesus, dari mulut Tuhan. Nah, sekarang Yesus itu sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Benar. Nah, terus yang ada di dalam kitab Anda itu firman menjadi tulisan kan? Ya, tulisan itu wahyu, firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah yang diwahyukan kepada nabi dan rasul yang dituliskan oleh penulis kitab suci. Itulah firman. Nah, terus Yesus adalah firman, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang bisa diutus atau disuruh menjadi manusia. Apa bedanya dengan firman yang datang kepada pengarang kitab Anda? Beda. Sama aja. Firman yang datang ke wahyu itu kan dituliskan, itu perkataan dituliskan. Kenapa? Pada zaman dahulu kala, Tuhan menyampaikan pesan-pesan melalui nabi-nabi. Zaman akhir, dia sendiri datang, turun jadi manusia. Itu bedanya. Itu makanya aku bilang, ketika dia sendiri datang menjadi manusia, dunia ini pernah kehilangan Tuhan selama 30 tahun karena telah menjadi manusia. Tidak, walaupun dia telah menjadi manusia, dia tetap ada. Dia bisa, walaupun esa, kalau dia tetap ada, kenapa pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa? Mana Tuhannya? Oke, kita bahas tuntas ayat ini. Itu, ya, kita bahas tuntas. Kita buka Yohanes 5, ya kan? Jadi jangan cuma 30, nanti itu terangkan. Bisa terima nggak? Yohanes 5 kita baca. Nah, tunggu Anda terangkan aja. Tuhan Anda menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa bilang? Yesus bisa berbuat apa-apa setelah dia menjadi manusia. Oke, tertulis di mana? Kita bahas ayatnya. Di mana tertulis tidak bisa buat apa-apa? Tampilkan Yohanes 5 ayat 30. Oke, Yohanes. Anda terlalu memaksakan diri untuk menjadikan manusia menjadi Tuhan. Padahal ketika Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan menjadi manusia, berarti ketika Anda menjadi monyet, sudah tidak ada dokternya, yang ada adalah monyetnya. Anda mengatakan, tidak, mana buktinya? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa loh. Itu mulutnya sendiri yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda mau sanggah apa itu pernyataan Yesus?
kalau Anda mengatakan Tuhan ada di mana-mana, salah itu. Maksudnya Yesus itu adalah manusia yang diutus. Tuhannya ada. Dianya yang adalah manusia, tapi Tuhan itu tetap ada, bukan menjadi manusia. Yesus adalah manusia yang tercipta dari firman Allah, dari kehendak Allah. Itu yang benar. Tapi kalau Anda mengatakan firman menjadi manusia, perkataan menjadi manusia, lalu kemudian firman itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan Anda telah berubah menjadi manusia. Berarti Tuhannya sudah hilang, karena dia sudah menjadi manusia. Layaknya Anda ketika Anda menjadi dadar gulung, Anda sudah hilang, yang ada adalah dadar gulung. Kan gitu. Gimana kawan-kawan? Benar kan? Benar. Benar. Jadi kalau misalnya Anda berubah menjadi babi, ya Anda sudah hilang karena Anda sudah menjadi kodratnya menjadi babi. Jangan lagi Anda mengatakan, saya masih ada. Loh, salah kalau gitu konsepnya. Kasihan kali ilmu kedokteran Anda itu Anda tidak aplikasikan di dalam beriman berarti. Jadi kembali ya kawan-kawan. Jadi Paulus inilah yang menyebabkan teman-teman Kristen ini ngotot menuhankan sosok manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat ini. Ini dalam kitabnya Kristen sendiri kok ada ini, Paulus ini dikecam habis-habisan. Ya. Kemudian di ayat lain di Kisah Para Rasul juga, dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ada kok di dalam kitab mereka. Jadi yang mengimani ajaran Paulus yang dikutuk oleh orang-orang Yahudi yang seangkatan dengan dia Kristen. Makanya dikatakan dalam Matius 23 ayat 15, ya, orang-orang ini yang ditobatkan oleh Paulus adalah orang yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Ini buktinya. Kalau Paulus mengajarkan menyembah Yesus, Islam belum ada pada saat itu. Belum ada Islam yang meluruskan Paulus. Tapi mereka ini udah nyata-nyata hidup di tengah-tengah Islam, diluruskan. Ajaran itu seperti ini yang benar. Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi mereka tetap aja sesat, bahkan dengan pedenya mengajarkan kesesatan itu. Maka Matius mengatakan, orang-orang ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Apa cuma dalil itu? Kisah Para Rasul 24 ayat 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Itu pernyataan dalam kitab mereka sendiri loh. Ini bukan karangan saya. Saya jawab. Silakan. Ya. Jadi jangan lagi mengukur. Saya sudah katakan ya, teologi Yahudi tidak sama dengan teologi Kristen. Betul. Mereka Betul. jangan dipotong. Betul. Jangan dipotong. Ya, mereka mengutuk Paulus sebelum Paulus bertobat. Ingat itu. Ya. Kedua, ya, Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Kebalik itu, ngaco. Ya. Tuhan yang menjadi manusia itu ada di ajaran Kristen, Pak, berdasarkan ajaran Paulus. Ada, Yohanes 1 ayat 14 itu apa? Sebelum Paulus jadi Iya, itu di kitabnya Kristen. Iya kan? memang. Iya, jadi Kristen yang mengajarkan itu. Orang-orang Yahudi tidak. Ya memang, saya bukan ngomong sama Yahudi. Nah itu dia makanya, berarti Bukan cuma memang Yahudi, para Yahudi pun tidak. berarti benar yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 24 ayat 5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Kristen. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Udah jelas kok. Anda tidak paham waktu itu sebelum dia bertobat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Paulus itu bertobat yang tadinya menuhankan satu Tuhan kemudian mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus? Itu bukan bertobat itu, Pak. Menyamar menjadi domba. Yang berhala itu batu. Ya, Domba larinya ke batu gimana sih kalau udah ketabrak dengan tembok larinya ke batu gimana sih? sudah dibuktikan. Kamu tidak bisa bantah itu. Sudah Apa dibuktikan. yang nggak terbantah? Anda bisa buktikan. Orang Yahudi sampai hari ini juga mengakui Tuhan kami sama. Yahudi tidak jadi alat ukur untuk mengelilingi kebenaran. Apalagi Kristen menyembah kepada manusia. Yahudi aja kagak. Yang nyata-nyata mereka memegang kitab, yang nyata-nyata mereka dijanji sebagai bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Mereka katakan tidak. Apalagi Kristen. Mereka tidak dapat anugerah. Jadi Islam maupun Yahudi tidak bisa sebagai alat ukur. Apalagi Kristen yang menyembah manusia yang kitabnya aja nggak tahu dari mana asal usulnya. Gimana sih? Lah, yang berhala itu yang menyembah batu 5 kali sehari. Betul. Yang menyembah batu betul. Dijadikan Allah SWT. Oh itu salah. Anda salah. Anda tidak ngerti Allah itu apa, SWT itu apa. Ini Allah SWT ya. Jadi Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Jangan dibalik-balik. Itu ajaran Anda. Itu ajaran Kristen penyembah manusia. Aku tidak tertawa sekarang. Iya. Hari para lu akbar menyembah Kualitasnya dokter cuma segini. Jadi gini. Kemana saja Paulus itu pergi, nampaknya Paulus itu memang adalah provokator kerusuhan. Ngapain harus lari-lari ke batu? Murid-murid Yesus itu di Yerusalem itu tidak pernah merasakan persoalan serumit ajaran Paulus ini.
Ya, Iya. itu yang perlu Anda pahami. Ya. Kembali Paulus ajaran itu- Yesus, kembali. Paulus ajaran itu pada Yesus. hakikatnya adalah orang kafir Kristen pertama dan Itu ajarannya yang kemudian menjadi landasan ajaran Kristen hari ini. Agama jahil. Itu ajarannya adalah penyimpangan yang keji dari ajaran asli dan murni yang dimuliakan oleh para pemimpin gerakan-gerakan yang mengajarkan ajaran Yesus. Apa yang sejak dahulu dianggap syirik dalam ajaran Yahudi, dalam ajaran Yesus, saat ini itu menjadi ajaran Kristen. itu isinya contekan doang dari Alkitab, lain tidak ada. Muhammad Nah, tidak bisa. itu yang perlu Anda. Saya ulang. Paulus Ya. itu pada hakikatnya adalah orang kafir Kristen pertama dan dialah yang mengajarkan ajarannya yang kemudian menjadi landasan ajaran Kristen. Betul. Tidak ada. Ajaran yang menyimpang, yang keji dari ajaran asli, dari ajaran murni yang dimuliakan oleh para pemimpin gerakan-gerakan ajaran Yesus. Kafir Ya. itu namanya. Apa yang sejak dahulu dianggap syirik oleh orang-orang Yahudi itu saat ini menjadi ajaran Kristen. Makanya Yahudi itu jijik melihat ajaran Kristen ini. Itu sama Islam masuk ke neraka semua, sama kayak seperti itu. Itu fakta. Pasti Nah, masuk ke neraka. Kenapa Nonton kemudian mohon izin ketawa, nonton mohon izin ketawa dulu. Boleh ketawa, ketawa Mas. Enggak, saya heran. Sekelas dokter kok kayak begini debatnya ini Mohon gimana? izin ketawa ya. Penonton Ya, tadi- mohon izin ketawa dulu. Parah, parah. Jadi- dokter udah jadi tinggalkan. gini. Aduh. Mengapa Keluar Paulus dari ini gitu. sebagai pendiri Kristen itu menghapuskan hukum Taurat? Belajar Ini jarang diketahui oleh orang-orang. semua Jadi Paulus itu berusaha menghapuskan hukum Taurat. Kenapa? Karena persaingan. tidak Persaingan ada. apa? Persaingan. Karena jika dia mengkhotbahkan ajaran penyembah berhala murni, dia tidak akan mendapat sambutan dari kalangan para penyembah berhala. Betul. Karena Karena Karena- memang Kristen Iya. itu dimodifikasi untuk penyembah iya berhala. betul. Dan juga mereka sendiri Bukan sudah tidak orang terlalu Yahudi. tertarik kepada ajaran-ajaran orang-orang Yahudi non Yahudi itu sendiri. Mereka sudah Betul. meninggalkan ajaran animisme. Ya. Kalau Paulus mengajarkan ajaran animisme murni, pasti mereka tolak. Ya, sebelum Nah, Paulus apalagi kalau dibandingkan dengan ajaran Yahudi, ajaran penyembah berhala dianggap lebih rendah. Ya. Apalagi karena mereka tidak memiliki kitab suci. Ini sudah sering saya katakan. Orang-orang pengajar penganut animisme yang memang notabene kandungan ajarannya sama dengan Kristen, dia memiliki kitab suci sebagaimana ajaran Yahudi gitu loh. Yesus Nah, sementara Ya. bagi Paulus untuk mengkhotbahkan reformasi Yahudi sebagaimana yang diajarkan murid-murid Yesus, dia Karena tidak ya. diterima karena pahamnya dianggap tercemar oleh ajaran penyembah berhala. Nah, inilah yang kemudian mendorong Selama- Paulus menciptakan agama Kristen Iya, untuk merebut hati para penyembah-penyembah berhala di kerajaan Romawi. Ya. Dengan cara apa? Dengan Baik. cara menghapuskan hukum Taurat yang selama ini menjadi penghambat orang-orang Romawi untuk menganut agama Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya suka dengan ajaran-ajaran orang Yahudi ya, orang Romawi, orang Yunani suka. Tapi sayangnya di situ mereka tidak dibolehkan makan babi. Mereka diwajibkan bersunat. Itu yang mereka tidak suka. Nah, Betul. ketika Yesus itu Paulus itu tampil memberikan sebuah agama baru bernama Kristen, hukum Tauratnya ada, tetapi dihilangkan sunatnya dan dibolehkannya makan babi. Orang-orang Romawi yang sudah menganut ajaran pagan itu menerima seketika. Jadi dalam agama Kristen, Paulus sekaligus mengganti Kristus-Kristus para penyembah berhala yang sudah uzur, yang sudah diajarkan jauh sebelumnya, itu Ya. menjadi sebuah Zeus baru bernama Yesus Kristus, yang cerita kematiannya dan kebangkitannya masih segar di kepala Paulus. ada itu. Itu fakta, itu fakta. Sampai hari ini yang pegang kitab asli dari original teks Septuaginta itu tidak pernah mengakui kitab mereka sebagai perjanjian lama, apalagi sampai mengakui kitabnya Kristen perjanjian baru, tidak. Tapi orang Kristen, ya, tapi orang Kristen yang berasal dari Roma itu pasti percaya ajaran Ada. Paulus ini. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Quran itu tidak punya naskah lagi semua. Sudah habis. Apa hubungannya lari ke Quran? Quran. Aduh. Nggak bisa jawab, ujung-ujungnya menghujat itu. Aduh, Aduh, apologet. Kali Pak Usman. Jadi ya, saya mau tanyakan ini kepada Mas Juma juga kepada Mas Sugi ini. Ini apa sih bedanya ajarannya Paulus sama ajarannya Yesus ini? Dari tadi kok umek masalah itu. Ya nggak ada Oh, beda. samanya lah. Sama Beda. dari mana? Nggak ada samanya. Beda. Yesus masih menegakkan hukum Taurat, Paulus Iya. melenyapkan hukum Taurat. Dari mana samanya? Dan, Tidak sama. Makanya saya katakan tadi, Bang Zul, Hmm. di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi itu mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini orang-orang Yahudi. Iya, karena berarti ya menurut kesimpulan sementara Kristen sekarang ini menganut ajarannya Paulus, iya. Loh. Iya, betul. Oh, Karena Yesus begitu. nggak pernah mengajarkan penebusan dosa, Iya. masuk surga Coba cara dia ketika ditebus. Nggak ada. Bang Zul, ketika tadi saudara kita apologet mengatakan bahwa Paulus sebelum bertobat memang, tapi ini sudah jelas setelah bertobat dia juga tidak malah diterima. merusak ajaran Iya, di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar. Tuh. Jadi dia sudah mengajar. Inilah orang-orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat kita ini. Dan sekarang Paulus itu membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Itu setelah bertaubat. Jadi bukan Islam yang menolak Paulus, orang-orang yang sesama dengan Paulus itu aja yang menolak Paulus itu. Coba kita dengarkan dulu apologet ini mau ngomong, kasihan. dia bicaranya. Ya. Tidak Ya. ada yang membantah. Semua ayat diberikan. Tidak ada yang bisa bantah.
Iya, Ya, yang dari tadi itu apa nggak dibantah ya dari tadi itu? Apa memang nggak bisa dibantah, Pak? Dengan akal sehat maksudnya. Mau dengan apa semua diam, nggak ada yang bisa bantah. Kitab itu ditulis oleh para Ya, oke Pak Apologi dan teman-teman yang lain itu kita serahkan kepada netizen di sana. Diskusi hari ini kan cukup kondusif ya. Apapun kepercayaan kalian itu tetap kita percaya, nggak usah menghujat. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.